Apa rambutnya? Iya. Iyalah putih hitam. Iya. Bukan hitam. Enggak, itu pirang dia mah. Pirang. Tahu pirang Warna asli gitu. emang pirang asli ya? Asli. Pirang asli dia mah. Oh. Nah, baik Ibu, kita lanjut kepada pelajaran Bu ya. Masih surat Luqman Bu ya, tapi ini banyak hadis-hadisnya di surat Luqman ya, yaitu tentang akhlak Ibu ya. Jadi seperti yang ada di surat An-Nur itu semuanya satu surat itu tentang akhlak ya, tentang adab gitu ya, tentang adab gitu ya. Ini juga hadisnya banyak gitu, yaitu tentang akhlak Bu ya. Baik Ibu. Ini hadis Bu ya. Hadis Bu ya, yaitu Rasulullah bersabda Bu ya. Kan ini kan suara keras itu Bu ya. Suara keras itu tidak boleh Bu ya. Jadi suara senormalnya aja Bu ya. Enggak boleh suara keras. Kemudian apalagi jalan enggak boleh terlalu cepat gitu ya. Nah, baik, kemudian Rasulullah bersabda Bu ya. Tapi ini tuh kaitannya itu masih dengan ayat hadis sebelumnya Bu ya. Nah, jadi Ibu, kata Rasulullah ya, kita tidak memiliki perumpamaan terburuk ya. Jadi ini tidak ada lagi yang terburuk kecuali ini ya, kecuali ini ya. Tidak yang jalan keras Bu. Bukan. Kita tidak memiliki perumpamaan terburuk. Jadi tidak ada yang terburuk selain kata-kata ini nanti ya. Jadi nggak ada lagi, pokoknya inilah yang terburuk gitu ya. Nah, baik Bu ya. Yaitu Bu ya, siapa? Yaitu orang yang mengambil kembali harta yang dihibahkannya. Gitu ya, harta yang dihibahkannya. Jadi itu tidak ada lagi akhlak yang terburuk ya, hanya inilah yang terburuk. Jadi tidak ada yang lebih terburuk, yang paling terburuk ya ini Bu ya, yaitu yang dihibahkan adalah seperti anjing muntah Bu ya, lalu memakan kembali muntahnya gitu. Menjijikan kan? Nah itu tadi apa Bu? Mengambil kembali. Iya, jadi ini kebanyakan maaf ya Bu ya, di Betawi banyak Bu ya yang udah dihibahkan sama orang tuanya, sama neneknya gitu ya. Itu ada ya bukan ada, emang banyak ceritanya Bu ya, memang banyak ceritanya. Itu jadi seperti anjing muntah Bu ya, kemudian dijilat kembali atau dimakan kembali. Nah itu loh perumpamaan yang paling buruk, nggak ada lagi yang paling buruk, itu perumpamaannya Bu ya. Paham Bu ya? Kalau yang lain-lain masih mending gitu Bu ya, nggak buruk-buruk amat lah gitu ya. Ya jadi yang terburuk tuh gitu Bu ya. Jadi seperti anjing muntah ditelan kembali. Iya, dimakan kembali. Dihibahkan ya, mengambil kembali yang sudah dihibahkan. Iya, mengambil kembali yang sudah dihibahkan Bu ya. Yaitu seperti apa? Ya, seperti anjing muntah Bu ya. Lalu memakan kembali muntahnya. Itu buruk nggak? Nggak. Jadi itulah yang paling terburuk dibanding dengan yang lain-lain Bu ya. Dibanding dengan yang lain-lain ya. Itu Bu ya. Baik Bu ya. Jadi Bu, mengambil kembali hibah Bu ya adalah haram Bu ya. Hukumnya haram. Mengambil lagi hibah hukumnya haram ya. Ketika menafsirkan ini Bu ya, jadi haram hukumnya Bu ya. Orang mengambil kembali yang sudah dihibahkan, dan tidak ada yang terburuk kecuali yaitu udah buruk-buruknya gitu kalau kata Sunda. Nah jadi nggak boleh Bu ya. Nah, tapi kadang-kadang masih ada hukumnya ya. Haram hukumnya. Kan udah dikasihin, kan udah dikasihin, kan udah milik hibah ya. Milik umum lah, kalau hibah itu milik umum Bu ya. Nah gitu ya, paham Bu ya. Ya seperti kalau umpamanya kemarin kan pelajarannya
korban wajib ya. Iya. Kalau umpamanya korban wajib itu orang yang nazar, Ngajar ini. korban nazar Bu ya. Nah itu kan korban wajib ya, karena wajib. Nah itu kan udah dikorbankan kan, wajib kan. Nah itu nggak boleh makan dagingnya yang korban gitu. Sebab itu korban wajib. Kalau nazarnya yang lain Bu, misalkan nanti kalau ini misalkan mau ngadain syukuran gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau syukurannya itu boleh makan apa enggak? Apa semuanya harus keluarin gitu? Ya saya nggak bisa jawab Bu. Syukuran misalkan syukuran makanan lah gitu, Ya, misalkan terlaksana ini mau syukuran gitu kan, ada yang gitu tuh. Sama aja dan nazar kan. Iya. Nazar. Tapi ini tentang korban Bu ya. Oh. Tentang korban ya. Jadi tentang korban. Jadi korban nazar Bu ya. Kalau yang lainnya nggak tahu deh Bu ya. Kalau korban nazar itu kan wajib dibayar. Nah itu yang korbannya tidak boleh makan, gitu kan? Nah, Ya maksudnya harus gunung-gunungnya itu semua tidak diserahin gitu boleh ya. makan Bu ya. Nah kemudian ya, ya seperti maaf ya, orang zakat mal gitu ya. Zakat mal kan wajib Bu ya. Nah itu nggak boleh diambil, nggak boleh kita ngambil lagi gitu ya, gitu. Nah sama ini juga. Kalau ya sama, zakat mal itu zakat fitrah wajib Bu ya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh diambil lagi. Begitu juga ini hibah Bu ya. Hibah juga tidak boleh diambil lagi gitu. Paham Bu ya? Kalau hibah itu ke siapa aja Bu? Jadi kalau wakaf Bu, wakaf tuh untuk umum Bu ya. Iya. Wakaf untuk umum ya, sama wakaf juga begitu Bu ya, tidak boleh. Ini seperti untuk kuburan gitu nya Bu. Iya, ya masjid apa gitu, musola gitu kan suka ada wakaf ya. Iya. Nah itu kadang-kadang sama keluarganya suka diutak-utik lagi gitu ya, suka utik itu. Kadang-kadang ya sama susunya gitu ya. Nah itu tidak boleh. Ada, karena itu wakaf Bu ya. Nah, kalau hibah mah sama siapa aja. Hibah tuh sama siapa aja. Pamanya Mama Ik ngehibahin apa sama saya. ya sama Aulia gitu ya, boleh. Kalau hibah boleh sama siapa aja ya. Jadi beda Bu ya, kalau hibah sama siapa aja memberi Bu ya. Tapi kalau wakaf itu untuk umum. Paham Bu ya? Masuk sama anak ya Bu, kalau misalkan yang Hibah boleh. Jadi Jadi maksudnya yang bagi harta, maksudnya bagi hartanya sebelum bapak ibunya meninggal itu namanya hibah gitu itu ya? namanya hibah Bu ya. Bukan waris itu. Bukan waris, kalau umpamanya setelah meninggal baru waris. Paham Bu ya? Kalau hibah boleh dibagi rata ya Bu? Walaupun gitu, walaupun boleh dibagi rata rata, tapi kita punya perasaan dong sama anak laki. anak laki. Iya, kita punya perasaan. Iya. Soalnya kan emang ada hukum ya, walaupun diwaris ya. Walaupun emang boleh, tapi kalau diwaris kan tetap Ditekankan ya. iya ditekankan. Jadi gitu Bu ya. Dua bagian. Iya, paham di sini Bu ya? Ya, baik. Dapat satu hadis Bu ya. Baik. Nah, hadis kedua Bu ya. Apabila kamu mendengar kokok ayam jantan Bu ya, biasanya kan kalau di kampung mas subuh Bu ya, sebelum subuh ya udah kokok ya. Nah itu maka mintalah kepada Allah, yaitu sebagian dari karunia-Nya gitu ya, berdoa Bu ya. Nah, alhamdulillah mendengar mendengar kokok ayam Bu ya. Apabila kamu Mendengar kokok ayam jantan ya, maka mintalah kepada Allah, yaitu sebagian dari karunia-Nya, dari karunia Allah Bu ya. Berdoalah gitu ya. Berdoa ya apa aja Bu ya. Nah baik, terus jika kamu mendengar ringkikan keledai Bu ya, maka berlindunglah kepada Allah ya, dan setan Bu ya, yaitu sebab keledai itu melihat setan ya. Bener ya Bu itu Hah? ya Bu? Iya emang itu hadis Bu ya. Iya. Itu hadis ya. Jadi keledai bisa ngelihat setan. Oleh karena itu keledainya meringkik Bu ya. Iya. Jadi kalau ada keledai meringkik itu berarti keledainya melihat setan. Sama kayak
anjing Bu melolong Iya, gitu. yang tengah Kata malam. iya katanya. Iya, mau anjing molong juga gitu Bu ya. Tapi di sini kan enggak. Udah pernah kan? Udah pernah ketemu kan hadisnya? Udah ya. Ini tentang keledai Bu ya. Oke. Keledai meringkik. Keledai meringkik itu harus kita apa Bu? Berlindung kepada Allah. Ya tentunya mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, apa auzubillahi kalimatil hitam, atau min syarri ma khalaq gitu ya. Iya. Nah gitu Bu ya. Ya, kan umpamanya kita mah nggak pernah ngelihat apa namanya keledai, tapi siapa tahu kita lagi jalan-jalan kan, kayak ada keledai meringkik gitu ya. Nah itu keledainya lagi melihat setan. Nah itu Sama nggak Bu itu kan sebangsa sama kuda gitu. apa itu? Keledai. Iya kalau itu Bu, ya keledai itu Yang masih Kak. agak anak-anak gitu. iya. Keledai itu kan campuran ya. Iya. Campuran, kalau itu campuran ya sama lah sama kuda lah. Ya, cuma beda itu aja ya Bu ya. Kayak kambing gitu kan suka beda-beda. Iya sebangsanya lah, Sebangsanya tapi beda. iya. Gitu. Jadi sebangsanya Bu ya. Jadi keledai, kuda kalau meringkik itu berarti melihat setan ya. Bu ya. Dapat berapa tuh? Dapat dua Bu ya. Alhamdulillah Bu ya. Jadi tahu kan Ibu kalau ada keledai meringkik atau kuda meringkik itu lagi ngelihat setan. Nah, baik Ibu ya. Inilah pesan-pesan yang bermanfaat Bu ya, yang dari yaitu pengisahan Al-Qur'an Bu ya, yaitu apa namanya? Quran Al-Ikhwal, yaitu Luqmanul Hakim. Kan Luqman itu kan dikasih apa namanya? Nah, apa sih namanya? Hikmah ya. Luqman itu banyak dikasih hikmah Bu ya, tapi tidak termasuk tidak termasuk nabi ya. Banyak dikasih hikmah itu apa Luqmanul Hakim. Apa tadi pesan-pesan dari Al-Qur'an? Iya, inilah pesan-pesan yang bermanfaat dari pengisahan ya, ceritalah pengisahan Al-Qur'an Ikhwal Luqmanul Hakim. Nah, jadi kan Luqmanul Hakim kan banyak ceritanya walaupun bukan nabi ya. Luqman itu banyak ceritanya walaupun bukan nabi. Jadi diceritakan gitu ya. Diceritakan Bu ya. Nah, diceritakan. Nah, kan cerita Luqman kan? Nah, udah lama kan cerita Luqman mah pada zaman nabi siapa itu? Hah? Nabi Musa ya, Luqman ya. Ya pokoknya pada zaman Nabi yang terdahulu lupa Ibu ya. Nah kemudian sama Allah diceritakan, sama Rasulullah diceritakan. Tentunya Rasulullah menceritakan itu dari wahyu gitu Bu ya. Jadi ini cerita Luqmanul Hakim Bu ya, yang ada di Al-Qur'an gitu intinya Bu ya. Cerita Luqmanul Hakim ada di Quran, kemudian diceritakan oleh Rasulullah gitu ya. Paham Bu ya? Bisa dari Al-Qur'an. Iya. Inilah pesan-pesan yang bermanfaat ya. Dan pengisahan tuh ceritaan gitu ya, pengisahan ya. Ya dari kisah ya di Al-Qur'an, yaitu tentang Luqman gitu ya, tentang Luqman ini makanya banyak hadisnya Bu ya. Nah, jadi ceritanya cerita Luqman Bu ya. Nah, kemudian diceritakan oleh Rasulullah, namanya jadi hadis Nabi Bu ya. Paham Bu ya? Kan Rasulullah itu kan nggak tahu cerita-cerita yang dulu kan. Nah, kemudian Rasulullah tahu menceritakan itu apa Bu? Apa namanya? Wahyu Bu ya. Jadi in huwa wahyu apa? Wahyu apa sih penawannya? In huwa wahyu ida wa may lupa yang pertamanya lupa. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berkata kecuali dengan wahyu. In huwa wahyu wa may illa wahyu yuha. Iya, apa wa may taqilaha illa wahyu. Bukan. Pokoknya gitu. Jadi Rasulullah ya tidak pernah berkata kecuali dengan wahyu gitu ya. Jadi ini jadi iya. Kalau pas ini ya. Pas mau disampaikan memang suka lupa gitu. Nah jadi ini Bu ya, jadi cerita Luqman diceritain sama Rasulullah ya. Jadi pengisahan Al-Qur'an Ikhwal Luqman Bu ya. Nah kemudian telah diriwayatkan nasihat, kan isinya nasihat Bu ya.
Luqman itu banyak nasihatnya kepada anak-anaknya, Bu ya. Kemudian diceritakan. Kan cerita di Al-Qur'an kan ini kan? Nah, kemudian diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah yang dari mana? Dari Al-Qur'an gitu. Paham, Bu ya? Nah, kemudian telah diriwayatkan, Bu ya, nasihat dan hikmah. Tuh kan hikmah yang banyak dari Luqman gitu ya. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh oleh sahabat Nabi ya Bu ya. Kemudian berkata bahwa Rasulullah ya, Rasulullah itu memberitahukan kepada kami. Jadi Rasulullah itu cerita gitu ya, cerita sama sahabatnya gitu ya. Paham Bu ya? tentang bisa Iya, Rasulullah cerita sama sahabatnya tentang kisah apa? Kisah Luqman dari Al-Qur'an. Gitu intinya kan? iya Iya. Dapat berapa tuh? yang kita paham aja. Gimana? Nulisnya tuh yang kita paham aja. Iya. Blank. Iya. Dapat berapa? 3. 3. Alhamdulillah ya. Yang tadi harta yang dihibahkan ya Bu. Iya. Yang pertama yaitu ya harta yang dihibahkan seperti apa? Tidak boleh diambil lagi seperti Anjing. iya, muntah kemudian dimakan lagi. Kemudian yang kedua yaitu mendengar ayam berkokok yaitu maka minta kepada karunianya. iya karunianya. Nah kemudian selanjutnya yaitu kalau mendengar rintihan keledai atau kuda meringkik gitu ya, itu berarti dia lagi ngelihat setan. Kalau yang ayam bolu berarti waktu tahajud gitu ya Bu ya? Sebelum subuh Ya sebelum subuh. Kalau waktu tahajud malah kan panjang. Iya Pak. Kalau ayam suka ada gini ayam dari jam 3-nya berkokok. Iya itu kan ngebangunin. Iya. Dan ayam mah Udah itu sempat gitu. malaikat lewat gitu. Ya iya, ngelihat malaikat. Iya, makanya kita berdoa gitu. Anjing menggonggong baru kata siapa? Iya, kalau di sini kalau di sini keledai. Di kampung rame banget ya, enak Iya. gitu. Iya. Maksudnya Saut-sautan. saut-sautannya rame bener gitu. Di Ah. sini mah sepi. Nah, karena nggak ada. Iya, nggak ada. Iya, karena nggak ada. Iya. Kalau ada juga, kalau itu sering di itu loh Bu, Bumi Pak Muiz itu kan ya Ada ya. ayamnya di belakang Oh, itu oh. ya, itu kan pasti kokoh gitu kalau Jadi jam begitu dua. Bu ya. Jadi diceritakan oleh Rasulullah tentang Luqman yaitu kepada sahabatnya. Rasulullah menceritakannya dari mana? Dari Al-Qur'an. Paham tuh? Insyaallah. Nah, udah dapat berapa? 3 ya? Iya. Nah, sekarang tambah lagi Bu ya. Luqman Bu ya berkata, sesungguhnya jika Allah menitipkan sesuatu, maka dia memeliharanya. Yang menitipkan apa aja? Harta titipan bukan? Anak titipan bukan? Nah, jadi itu harus apa? Harus dijaga. Kata siapa? Kata Luqman. Ya. Kemudian kan diceritakan sama Rasulullah. Jadi hadis Rasul. Padahal perbuatannya perbuatan Luqman gitu ya. Apabila Di- tadi? Nah, Apabila Allah berapa? sesungguhnya jika Allah menitipkan sesuatu itu apa aja kan? Iya. Maka dia memeliharanya. Dia yang di sini Luqman, ya. Nah, maka dia memeliharanya. Ya titipan apa aja? Anak titipan, harta titipan, ya. Harus siapa? Jadi Luqman memeliharanya. Umpamanya dititipin anak. Ya anak harus dipelihara dengan baik ya, dididik dengan baik. Itu kan namanya dipelihara. Kemudian dikasih harta. Nah, titipan kan harta. Nah, titipan itu harta itu tidak boleh dipelitin, tidak boleh dimeber, masuk bahasa Sunda boros ya. Tidak boleh dipelitin, tidak boleh diborosin. Ya, nah itu namanya menjaga harta. Jadi harus dijaga harta juga Bu ya. Umpamanya orang dikasih kaya kan itu kan titipan kan. Nah kalau umpamanya diborosin emang harta siapa gitu ya. Nah, kan kalau diborosin kan itu harta itu kan titipan Allah ya. Nah, kalau diborosin itu enggak boleh. Kemudian pelit juga nggak boleh. Emang itu harta siapa kok pelit banget, nggak mau sodako, nggak mau infak, nggak mau zakat. Nah itu titipan kan. Nah seperti itu Bu ya. Nah, jadi harta Allah Bu ya tidak boleh dibikin pelit,
tidak boleh dibikin boros. Harus apa? Pertengahan. Kalau pelit itu kan harta Allah, ya tidak boleh. Kenapa? Ya harus diapa? Harus disedekahkan, harus diinfakkan, gitu ya. Harus diapa lagi? Harus dizakatkan, gitu Bu ya. Nah, jadi kalau dititipin harta tuh begitu Bu ya. Dititipin anak kita harus apa? Harus diurus, dididik Bu ya. Dididik dengan baik gitu. Kalau dititipin harta ya tidak boleh boros, tidak boleh pelit ya. Harta Allah, harta dari Allah kan dititipin sama kita. Nah nggak boleh pelit gitu ya. Emang harta siapa kok dipelitin? Kamu kan cuma apa? Dititipin gitu kan. Kemudian boros nggak boleh. Kenapa? Emang itu harta siapa? Kan dititipin Allah. Kenapa diborosin? Gitu. Enak nggak pelajaran begitu? Iya, jadi kalau dititipin dititipin apa saja sesuatu ya, maka apa? Dipeliharanya, memeliharanya itu mudahnya itu Bu ya. Kalau dikasih harta tidak boleh boros, tidak boleh pelit ya. Dititipin anak harus dididik yang baik. Paham tuh Mbak ya? Dapat berapa tuh? 4. Baik, masih mau nambah? Udah jam 3. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya bila ada kekeliruannya Bu ya. Alhamdulillah dapat berapa? 1, 2, 4. Alhamdulillah dapat 4 hadis ya. Udah ditutupkan Tuhan ya. Alhamdulillah dapat kan? Ya masih banyak Bu ya. Masih banyak. Jadi kayak cerita tadi itu, cerita di surat An-Nur itu Masya Allah Bu ya, sampai apa namanya ngetok biarin anaknya ngetok pintu ibunya, kalau nggak dibukain ya nggak boleh masak. Biarin ya, ibunya ke rumah anaknya diketok-ketok, mau dibukain nggak boleh maksa juga. Itu kan ada di surat Luqman gitu. Enak Bu kalau kita mengkaji gitu ya. Kalau kita mengkaji tuh tak tahu jelas gitu ya. Makanya kemarin tuh yang habis ibu bahas yang sombong. Iya. Sombong ya Bu, yang suara sama jalan sama suara. Pas